Semua orang yakin Abu Nawas sudah rusak karena mabuk. Tapi mereka nggak sadar, justru di saat dianggap paling bodoh, Abu Nawas sedang mempermainkan pikiran Sultan Arab dan seluruh istana. Sebelum kisah ini dimulai, semoga kalian semua yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan, ketenangan pikiran, umur yang berkah, serta rezeki yang luas dan halal oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Channel, tempat di mana cerita lama dikemas ulang dengan cara yang seru, lucu, dan penuh pelajaran hidup. Siapkan cemilan, duduk yang nyaman, karena kisah Abu Nawas kali ini bikin ngakak tapi ujungnya bikin mikir. Di sebuah negeri Arab yang makmur dan tertata rapi, berkuasalah seorang sultan Arab paruh baya. Wajahnya berwibawa, janggutnya lebat, ucapannya tegas, dan keputusannya jarang dibantah. Rakyat menghormatinya, tapi diam-diam banyak juga yang takut bicara jujur. Di negeri itu pula, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Bukan pejabat, bukan bangsawan, bukan pula orang kaya. Namun satu hal membuatnya berbeda. Otaknya jalan terus, bahkan saat orang lain berhenti berpikir. Suatu pagi, pasar kota mendadak heboh. Abu Nawas terlihat berjalan sempoyongan. Langkahnya miring le kiri, lalu ke kanan. Tangannya melambai-lambai seolah menyapa angin. Itu Abu Nawas? Serius? Kok kayak orang mabuk? Katanya dia cerdas, tapi sekarang kok kayak kehilangan akal. Abu Nawas sengaja bersuara keras, tertawa sendiri, dan duduk sembarangan seolah dunia tak punya aturan. Padahal dalam hatinya ia berkata, "Bersabarlah, kepura-puraan ini sebentar lagi berbuah." Hari demi hari kelakuan itu berlanjut. Abu Nawas konsisten pura-pura mabuk. Dan disitulah letak kecerdasannya. Karena orang bodoh yang konsisten seringkali dianggap benar-benar bodoh. Orang-orang yang dulu sering datang meminta nasihat, kini memilih jalan memutar. Percuma tanya dia, ngomongnya ngelantur. Sayang banget otaknya rusak. Abu Nawas mendengar semua itu, namun ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu satu hal penting. Orang jujur sering dibungkam, tapi orang yang dianggap gila justru bebas bicara. Tak butuh waktu lama, isu tentang Abu Nawas sampai ke telinga Sultan. Abu Nawas mabuk. Sultan mengernyitkan dahi. Orang sepintar itu. Para pejabat mengangguk serempak. Setiap hari terlihat seperti orang kehilangan arah paduka. Sultan kecewa, namun juga penasaran. Panggil dia ke istana. Saat Abu Nawas masuk ke istana, para pejabat nyaris tak bisa menahan tawa. Langkasnya sengaja dibuat goyah, salamnya dibuat setengah serius setengah bercanda. Dalam hati mereka berkata, beginikah orang yang dulu dielu-elukan? Sultan menatap lama. Tatapan itu tajam, tapi juga penuh uji. Sultan bertanya dengan suara berat, "Abu Nawas, apa yang kau cari dalam hidup ini?" Abu Nawas tersenyum sambil menengadah. Yang penting hidup mengalir paduka. Beberapa pejabat menahan tawa, namun Sultan tidak. Ia melanjutkan, "Menurutmu apa yang paling berbahaya bagi sebuah negeri?" Abu Nawas berhenti sempoyongan, lalu menjawab santai. Pemimpin yang berhenti mendengar. Ruangan mendadak sunyi. Abu Nawas lalu berdiri tegak. Tak ada lagi langkah goyah, tak ada lagi mata sayu. Ia berkata, "Aku berpura-pura mabuk agar bisa berkata jujur tanpa dianggap durhaka." Para pejabat saling pandang. Sultan terdiam lama. Abu Nawas melanjutkan, "Orang mabuk minuman cepat sadar, tapi orang mabuk pujian sering lupa diri." Sultan belum sepenuhnya puas. Ia ingin memuji Abu Nawas. Ia memberi tugas-tugas aneh, pertanyaan menjebak, bahkan perintah yang mustahil. Namun setiap kali, Abu Nawas menjawab dengan logika sederhana, tapi menusuk. Pelan-pelan Sultan sadar,
Aku hampir kehilangan orang paling jujur di negeriku. Sejak hari itu Sultan berubah. Ia lebih sering diam sebelum memutuskan, lebih sering mendengar sebelum berbicara. Dan Abu Nawas, ia kembali menjadi dirinya sendiri. Tak mabuk, tak berpura-pura, namun justru semakin disegani. Dari kisah ini kita belajar. Orang pintar tak selalu terdengar pintar. Kadang topeng kebodohan adalah cara paling aman menyampaikan kebenaran. Kekuasaan tanpa kesediaan mendengar adalah awal kehancuran. Dan yang paling penting, rendah hati lebih berharga daripada pujian. Itulah kisah Abu Nawas pura-pura mabuk, sebuah cerita yang mengajarkan bahwa akal sehat, kejujuran, dan kecerdikan bisa mengubah siapapun, bahkan seorang sultan. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe Kisah Channel, karena masih banyak kisah penuh hikmah yang siap menemani hari kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.